Hai, Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Di hari Senin ya. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima gitu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan, gimana suasana di tempat Anda di pagi hari ini? Apakah sama dengan yang ada di tempat saya? Jadi pagi hari ini di Tempuran ya, di tempat tinggal saya, laporan cuacanya lumayan redup ini ya. Pagi hari ini tidak begitu cerah seperti kemarin pagi. Jadi tidak begitu cerah. Saya juga tadinya mau berencana untuk beraktivitas di luar rumah maksudnya ya. Kelihatannya juga becek gitu ya. Karena memang hujannya meskipun tidak dengan intensitas tinggi tapi cukup lama ya. Cukup lama, jadi kondisi sekitar rumah juga becek. Jadi kalau untuk berkegiatan di luar rumah kayaknya masih kurang oke. Baik kawan-kawan, selamat pagi, selamat bergabung yang sudah mantengin saya di sini ya, di live streaming Facebook. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang sebenarnya tema ini adalah tema yang hari-hari ini jadi masalah ya bagi sebagian teman-teman kita petani ya. Jadi ada dua jenis komoditas yang nanti akan saya bahas ya, yaitu tanaman padi hibrida dan tanaman kacang panjang ya. Hari-hari ini petani di sekitar tempat saya banyak mengeluh tentang kendala yang ada. Yang pertama adalah padi hibrida kawan-kawan. Sudah tahukah Anda apa itu padi hibrida? Padi hibrida, wah pagi Pak Peter sudah bergabung ya. Jadi saya perlu jelaskan ya sebelum nanti saya akan sampaikan tema yang saya sudah tulis di beranda saya ya, crop clinic untuk pada tanaman padi hibrida dan kacang panjang kawan-kawan. Jadi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin cek dulu ya kawan-kawan. Silahkan Pak Peter, gimana Pak suara saya, apakah bisa jelas diterima Pak? Saya akan cek suara dulu ya. Silahkan bisa memberikan komentar di kolom komentar bagaimana kualitas suara yang saya sampaikan, apakah sudah cukup jelas? Waduh, Mas Kim, selamat pagi. Sudah bergabung, silakan ya bisa ketik suaranya, apakah sudah jelas? Supaya nanti saya ketika menjelaskan tentang tema yang saya bawakan pagi hari ini bisa bisa lebih jelas kawan-kawan. Silakan yang sudah bergabung bisa tolong kasih informasi ke saya. Apakah suaranya cukup jelas? Terbaca kata Pak Peter. Oke Pak, berarti jelas ya, 10,2. Baik ya kawan-kawan, Pak Peter sudah bergabung sama Koh Kim ya, Kristiawan. Gimana Koh? Sehat ya pagi hari ini? Semoga tetap sehat. Buat teman-teman yang sekarang masih sakit juga saya berdoa semoga cepat diberikan kesehatan, cepat dipulihkan kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa ya. Baik kawan-kawan, saya akan mulai dengan apa itu padi hibrida. Jadi padi hibrida sebenarnya tidak hanya di padi ya kawan-kawan ya. Jadi ada banyak jenis benih yang dikategorikan dalam benih hibrida. Di antara tadi yang saya sudah sebutkan ada padi, terus jagung, benih cabai merah keriting, cabai rawit. Itu juga ada yang tergolong dalam kategori benih hibrida kawan-kawan. Termasuk padi juga ya. Jadi nanti yang akan kita bahas itu adalah jenis padi hibrida. Jadi hari ini kawan-kawan atau teman-teman petani di seputar Tempuran ini banyak yang mengeluh, ada kendala yang mungkin bagi sebagian orang yang tidak tahu apa penyebabnya ini akan jadi kendala yang rumit ya, yang susah untuk dipecahkan. Saya kemarin baru saja berkonsultasi dengan
area manajernya Inmira, Mas Zakaria Saiful Fuad ya. Beliau adalah petugas untuk ini ya, untuk nutrisi tanaman. Jadi saya tanyakan apa penyebabnya ya. Ini mungkin saya akan kasih lihat ya. Ini kendala yang sekarang lagi banyak ditemui oleh kawan-kawan petani kita di seputar Pengkurang, terutama untuk tanaman jenis hibrida ya. Jadi ada daun yang daun dasarnya menguning, tetapi sebenarnya warna basicnya masih tetap hijau ya, cuman di pinggirnya itu ada warna kuning serta timbul semacam karat daun pada bagian tengah tanaman. Ini kemarin banyak yang salah persepsi ternyata kawan-kawan ya, dari petani kita yang tidak benar-benar memahami apa penyebabnya. Jadi ada yang mengatakan ini mungkin mas, apa istilahnya, racun embun, apa ini, racun embun atau embun upas ya, kalau orang-orang di sekitar saya itu mengatakan ini embun upas, racun embun. Ada juga yang mengatakan ini kena bakteri mas, jadi obatnya juga harus bakteri, ini kena jamur. Nah, ini perlu saya garis bawahi kawan-kawan ya, jenis padi hibrida saya mungkin bisa kasih lihat ya, kalau kawan-kawan belum familiar dengan benih padi hibrida. Jadi padi hibrida itu padi hasil atau benih hasil dari persilangan ya, dia diambil dari kualitas atau dari gen terbaiknya lah ya, seperti itu penjelasannya. Jadi disilangkan. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan satu jenis padi yang memiliki kualitas umur genjah, lalu rasa pulen, produksi tinggi, itu bisa disilangkan ya, masing-masing sifat terbaiknya tadi disilangkan sehingga menghasilkan satu jenis yang diinginkan. Nah seperti ini ya, contohnya ini padi hibrida ini kemasannya biasanya cuma 1 kg. Jadi kemasannya tidak seperti padi yang konvensional itu 5 kg. Jadi padi hibrida itu kemasannya 1 kg ya kawan-kawan ya. Jenisnya banyak. Yang saya punya ada sekitar 4 jenis ya. Jadi mulai dari ini ya, dari produksi kapal terbang ini ada Intani 602, lalu dari Sterling juga Excel 8 dan Excel 88 itu juga sudah muncul. Lalu ini padi yang sangat digemari 805 ini, padi sejuta umat ini di daerah Pengkurang paling banyak menanam yang jenis ini. Lalu juga tidak kalah banyak dicari juga ini ya, jenis Supadi 56 ini juga salah satu jenis padi hibrida yang banyak dicari oleh kawan-kawan petani kita di sekitar ini. Kenapa mereka suka nanam padi hibrida? Ini mungkin untuk pengetahuan ya, untuk kawan-kawan yang masih kurang familiar dengan padi hibrida. Jadi tadi saya sampaikan bahwa padi hibrida adalah jenis benih padi yang memiliki banyak kualitas tinggi ya, artinya memiliki spek kualitas yang cukup bagus. Di antaranya tadi ya, usia tanamnya yang relatif pendek, usia panennya relatif pendek, lalu produksinya yang tinggi, sangat tinggi ya, lalu respon terhadap pemupukan, artinya ketika menggunakan pupuk yang tidak begitu banyak, itu jenis padi ini sudah sangat responsif ya. Terus ketahanan terhadap penyakit itu juga salah satu keunggulan dari benih padi hibrida. Kalau padi yang jenisnya biasa itu biasanya tidak begitu tahan, atau bisa dikatakan rentan terhadap serangan penyakit ya. Terus selain itu juga produksi tinggi, rasa berasnya kalau dipanen itu pulen enak gitu ya. Ada juga produksi tinggi, rasa beras pulen, tahan penyakit, dan ini responsif terhadap pemupukan. Jadi sebenarnya petani tidak harus menggunakan pupuk yang berlebih atau banyak, tetapi bisa menghasilkan panen yang lumayan tinggi. Itu ya mungkin diantaranya mengapa sekarang kecenderungannya petani lebih memilih benih padi berjenis hibrida. Itu ya tadi sudah saya sebutkan. Nah, padi hibrida sekarang lagi banyak mengalami kendala yang tadi saya sebutkan ya. Ini adalah kendala saat ini. Sebenarnya kendala ini tidak begitu serius ya menurut saya, tidak begitu, karena dari figur tanamannya pun juga sebenarnya termasuk normal ya, cuman memang ada sedikit kekurangan di bagian warna daunnya. Kawan-kawan mungkin kalau saya kasih lihat ini mungkin agak jelas ya. Jadi
warna daun dasarnya masih tetap hijau, terus pertumbuhan daunnya juga normal, hanya saja dia ada semacam karat daun ya, karat daun di bagian tengah dan warna kuning di pinggir daunnya. Nah tadi, wah ini Mas Zakaria tadi saya sebut langsung muncul ya. Jadi ada warna kuning di pinggirnya, lalu di tengah ada semacam karat daun. Banyak yang salah mengira, salah mengira dan salah memprediksi. Ya, tadi ya saya sebutkan ada yang ini kena ini mas, kena bakteri. Ada yang bilang kena jamur. Nah ini kalau yang bilang kena jamur, ini saya bantah ya langsung ya. Saya sanggah bahwa jenis padi hibrida tadi saya sampaikan adalah jenis padi yang toleran atau cukup tahan ya terhadap penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jadi jenis padi ini kemungkinan besar ya kawan-kawan ya tidak terserang jamur. Jadi hibrida toleran terhadap jamur, tetapi memang jenis hibrida yang saya tahu tidak begitu toleran terhadap bakteri. Kalau mungkin kira-kiranya kena bakteri mungkin iya ya, tapi ini bukan jamur. Yang jelas bukan jamur ya. Kalau jamur itu tanda-tandanya kawan-kawan ya, Picularia oryzae itu jamur pada tanaman padi itu biasanya ada semacam tanda putih, berwarna putih dan berbentuk belah ketupat. Itu yang apa ya, yang bisa dikategorikan kena serangan jamur. Itu kena belas ya. Kalau yang ini tidak kawan-kawan. Jadi jenisnya hibrida lebih toleran terhadap jamur, terhadap penyakit yang disebabkan oleh jamur. Gitu ya. Lalu saya lanjutkan lagi kawan-kawan. Saya lanjutkan lagi. Bentar. Saya klik dulu yang ini. Gimana kawan-kawan, selamat datang yang sudah bergabung. Waduh, ini Mbak Indah, selamat pagi. Mas Muhammad Hasan Al-Ayubi juga sudah bergabung, selamat pagi. Mas Zakaria ini apa nih? Ingat padi hibrida, ingat benih padi Sterling. Wah ini mas, tak bawain mas, mereknya Sterling ya. Ini Sterling ya, cukup bagus. Dia produksinya cukup tinggi, tahan penyakit jamur, produksi tinggi, dan apalagi nih Mas Zakaria, bisa ditambahkan ya. Dan cukup enak ya berasnya ya. Nasinya. Mbak Esther juga selamat pagi, sudah bergabung. Oke. Sterling dari XL8 dari Sterling ya. Pak Peter. Oke, silakan disimak terus ya kawan-kawan ya. Nanti saya akan cerita dua komoditas yang jadi kendala di seputar tempuran ini ya, di seputar tempat tinggal saya. Jadi yang pertama tadi adalah padi hibrida, yang kedua adalah tanaman kacang panjang. Baik, tadi apa kira-kira penyebabnya? Ada yang tahu nggak nih? Nah ini kebetulan kemarin saya juga sudah diinformasikan oleh Bapak Zakaria ini, Bapak Zakaria Sabulwa, dan ini cukup mencerahkan ya bagi saya, karena beberapa hari ini saya juga sempat bingung ya, apakah ini kurang nutrisi. Ternyata memang kecenderungannya kawan-kawan, jenis padi hibrida yang tumbuhnya normal, dari batang daunnya normal, hanya ada kendala di warna apa ya, warna daun bagian pinggir yang menguning, lalu ada lagi seperti bercak hitam seperti karat daun pada tengah daun itu. Ternyata menurut Pak Zakaria ini adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pemupukan kawan-kawan. Jadi mungkin kita sama-sama tahu ya, di beberapa hari atau beberapa bulan terakhir ini memang pemerintah sudah mengurangi banyak sekali subsidi, atau banyak mengurangi kuota subsidi pada petani, sehingga distribusinya juga kadang sedikit terhambat. Meskipun jumlahnya ada dan kuotanya cukup itu, tapi persentase yang diberikan kepada petani itu banyak berkurang kawan-kawan. Ada yang 75%, ada yang bahkan sampai 30% ya, yang didistribusikan ke petani. Jadi dari kebutuhan mereka yang 100% itu hanya bisa diberikan saat ini ya sekitar 30, 75, maksimal sekitar 90 atau 95%. Itu tergantung jenis pupuknya ya. Jadi
tadi ya saya kembali lagi, jadi ketidakseimbangan pemupukan terutama pada unsur makro ini menyebabkan tanaman padi petani terutama yang hibrid ini mengalami warna yang sedikit aneh ya, warna yang sedikit aneh. Dan ini sebenarnya juga sebenarnya kalau kita benar-benar amati ya, ini juga nanti sebenarnya akan berpengaruh juga pada produksi padinya atau produksi bulirnya. Karena apa? Karena memang kalau daun ini ya, kalau kita ibaratkan daun ini adalah tempat untuk ini ya, untuk memproses atau memasak makanan. Jadi ada klorofil zat hijau daunnya itu adalah tempatnya untuk memproses memproses produksi padinya. Nah, kalau dapurnya itu terganggu gitu ya, kawan-kawan ya, itu otomatis nanti juga akan sangat mempengaruhi pada tingkat produksinya, kawan-kawan. Jadi itulah sebabnya kenapa masalah ini yang dianggap mungkin tidak serius ini juga harus kita perhatikan juga. Nah, solusinya gimana? Itu mungkin ya yang ingin ditanyakan oleh kawan-kawan. Jadi karena penyebabnya kita sudah tahu bahwa penyebabnya adalah ketidakseimbangan pemupukan terutama yang di unsur makro ya. Makro itu ada nitrogen, fosfat, kalium atau yang biasa kita kenal dengan NPK itu. Kecenderungannya kawan-kawan ya, di musim tanam satu ini di tahun 2021 itu memang kecenderungannya teman-teman petani kita terutama yang di sekitar wilayah saya ini ya, di sekitar Tempuran itu memang kecenderungannya penyerapan pupuknya ketika mereka butuh di awal itu hanya tersedia unsur nitrogen. Jadi memang skema pengirimannya itu memang tidak langsung serentak itu. Ada sebenarnya kawan-kawan ya, kalau mereka ingin memupuk dengan komposisi seimbang itu ada di setiap pengecer itu ada disediakan pupuk non subsidi sebenarnya. Tetapi mungkin teman-teman petani kita masih belum belum familiar dengan harga non subsidi karena selama ini terbiasa dengan mengkonsumsi atau menyerap pupuk yang subsidi, sehingga mereka lebih cenderungnya wait and see. Apa nih wait and see? Jadi mereka meskipun ada non subsidi yang sebenarnya mereka butuhkan, tetapi mereka masih saja nungguin pupuk yang subsidi, pupuk yang ada subsidi di dalamnya. Sehingga kan kalau mereka nungguin yang subsidi, harapannya dia bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang murah, kawan-kawan. Tetapi apa yang terjadi ketika pemupukan ini ditunda-tunda? Dia memang pasti akan berpengaruh terhadap si tanamannya ya. Bisa kita lihat benar tadi di lahan ya, di belakang rumah saya itu adalah lahan tanaman padi, dan saya tadi juga nyomot di sana ya jenis-jenis kendala ini. Pertumbuhan ini ya istilahnya postur tanamannya atau figurnya itu cukup normal, kawan-kawan. Jadi di usia kurang lebih sekitar 36 hari atau sekitar 40 hari ya HST itu pertumbuhannya sangat normal. Jadi daunnya juga ekspresif gitu. Hanya saja memang ada kendala di sini di warnanya saja. Jadi itu juga sebenarnya menandakan bahwa unsur pupuk untuk pertumbuhan yang dalam hal ini adalah nitrogen itu sudah sangat cukup ya, kawan-kawan. Hanya saja di unsur yang fosfat dan kaliumnya itu memang sangat kurang, kawan-kawan. Sangat kurang, memang belum diaplikasikan di tanaman teman-teman petani kita. Itu ya, kawan-kawan ya. Itu adalah kendalanya. Kalau kekurangan unsur gimana, Mas? Kemarin ada juga yang mengatakan ini kurang unsur kalsium karena ada warna kuningnya di sana. Ini kurang unsur ini, mikro dan sebagainya. Itu bisa jadi ya, kawan-kawan ya. Kekurangan unsur itu bisa jadi juga terjadi juga. Karena tadi beberapa juga saya lihat ya. Ini bisa kita. Nah, seperti ini ya, kekurangan unsur tuh yang warnanya mungkin dominannya kuning seperti ini dan tidak ada warna hijaunya sama sekali. Ini bisa jadi juga karena kekurangan unsur mikro ya. Ada yang kemarin Mas Zagaria sampaikan itu ada zat besi, ada unsur kalsium dan sebagainya. Itu mungkin bisa jadi catatan kita juga. Tetapi unsur yang paling utama yang sebenarnya terjadi, karena hampir semua petak dan lahan di sekitar tempat saya ini memang warnanya merah gitu ya. Kalau dilihat dari jalan gitu warnanya merah, dan kalau kita dekatin ada bercak seperti karat daun dan di pinggirnya ada warna kuning. Itu adalah penyebabnya adalah karena kurang unsur makro, yakni fosfat dan kalium. Kenapa kurang unsur makro? Karena memang pemberian unsur tadi
tadi saya bilang ya, telat gitu, telat atau mungkin belum diberikan sama sekali atau kurang, karena terlihat tidak seimbang ya, di pertumbuhan oke, tetapi di warna daunnya tidak cukup ekspresif kawan-kawan. Mbak Indah, selamat pagi, selamat hari Senin. Hari Senin tanggal apa nih Mbak Indah? Tanggal berapa nih? Saya paling nggak bisa ngapalin ya kalau tanggal itu ya. Sekarang bulan apa sih kawan-kawan? Ada yang ingat bulan Februari atau Januari? Februari ya? Tanggal 8 kalau nggak salah ya. Tanggal 8 Februari. Selamat pagi ya. Oke, selamat beraktivitas. Moga tetap sehat ya kawan-kawan ya. Oke, Mas Zakaria mungkin bisa nambahin ini ya informasinya yang saya sampaikan supaya nanti kawan-kawan petani kita yang masih bingung dengan kendala itu, bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini saya mungkin akan memberikan sedikit tips atau solusi ya buat kawan-kawan. Ya, kalau kita sudah tahu penyebabnya apa, kekurangan unsur yang tadi saya sebutkan ya, fosfat dan kalium itu, ya mestinya idealnya kawan-kawan ya, idealnya kita bisa memberikan solusi dengan memberikan unsur-unsur yang tadi kurang, fosfat dan kalium. Tapi masalahnya petani hari ini ketika fosfat itu dalam hal ini ya, kalau yang pupuk subsidi itu SP36, yang saya tahu sampai musim tanam kedua ini memang dalam rencana definitif kebutuhan kelompok itu tidak tercantum ya. Jadi nanti fosfat itu akan muncul di musim tanam ketiga. Itu yang saya baca dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Jadi kalau petani hari ini tidak memberikan unsur fosfat karena harus menunggu, kayaknya ini jadi hal yang mustahil ya kawan-kawan ya. Karena nanti fosfatnya SP36 akan muncul yang subsidi, ini maksud saya ya, akan muncul di musim tanam ketiga. Jadi musim tanam pertama itu dari Januari, Februari, Maret, April, lalu musim tanam keduanya jatuh pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, musim tanam ketiga ya kawan-kawan, mungkin sekitar akhir bulan Agustus atau September ini fosfat ini baru keluar yang subsidi. Jadi saya mungkin menyarankan ya buat kawan-kawan yang kekeh harus tetap menunggu, ini kayaknya bukan hal yang bijak ya. Lebih baik kalau menurut saya teman-teman petani bisa mulai mengadopsi pupuk yang non subsidi, karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kuota dari pemerintah itu banyak berkurang karena memang skemanya nanti suatu saat subsidi akan dicabut ya kawan-kawan. Jadi mau tidak mau petani juga harus mulai hari ini mulai berlatih untuk menggunakan pupuk non subsidi, karena memang keterbatasan kemampuan pemerintah ya dalam mengalokasikan dana untuk pupuk subsidi. Jadi bisa mulai berlatih ya kawan-kawan ya, karena di setiap KPL atau kios pupuk lengkap itu hari ini sudah diwajibkan untuk menyediakan pupuk non subsidi, baik itu fosfat, kalium, nitrogen, itu harus disediakan untuk mengantisipasi kekurangan pupuk di tingkat petani. Itu solusi yang pertama ya. Silakan bisa memberikan unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, fosfat dan kaliumnya diimbangkan ya dengan nitrogen, karena kemarin itu kasusnya di sekitar tempat saya ini, kasusnya memang karena dropping pupuk yang pertama itu adalah urea dan zat A. Jadi dua jenis ini adalah punya kandungan komposisi yang hampir sama sebenarnya kawan-kawan ya. Jadi kandungannya adalah nitrogen. Jadi petani waktu itu memang sebagian besar hanya mengaplikasikan kedua jenis ini saja. Belum ada fosfat, juga belum ada kaliumnya. Mungkin ada ya yang dikategorikan ada kalium dan fosfatnya di NPK atau di Ponska itu ada, tapi jumlahnya memang mungkin belum begitu sesuai ya, belum begitu cukup untuk keseimbangan nitrogen di awalnya tadi. Itu ya kawan-kawan ya, agak berat ya. Agak berat mungkin ini materinya pagi hari ini, diajak mikir tentang nitrogen, fosfat, kalium. Wah, ini Pak Matius juga selamat pagi, sedang menonton. Di Retno Wahyuningsih, apa kabar? Terus Kuncoro Budi Winarno, ini sahabat saya, gardening ya, gardener yang ada di Jakarta ini, luar biasa nih Mas Kuncoro. Lagi nanam apa nih Mas? Saya diceritain dong, lagi nanam apa nih musim hujan ini. Pak Matius juga selamat pagi, moga tetap sehat.
Mbak Indah ya yang sudah setia menonton siaran saya di pagi hari ini, juga saya ucapkan terima kasih dan semoga tetap sehat-sehat selalu. Terus yang kedua ya kawan-kawan ya, ketika kita mengalami kendala seperti ini, tadi sebenarnya banyak yang salah tafsir ya, bahwa ada yang mengatakan ini bakteri mas, jadi obatnya apa ya bakterisida. Ternyata itu kurang tepat ya. Setelah di aplikasi yang kemarin karena teman-teman kita petani mengatakan ini bakteri ya, saya sempat juga memberikan bakterisida ya kepada mereka. Ternyata juga setelah beberapa hari laporan ternyata nggak ada perubahan mas, tetap aja. Jadi tetap aja seperti itu. Nah dari situ saya berpikir ya, dan mulai bertanya kepada kawan-kawan saya yang cukup ahli di bidangnya. Saya juga yakin pasti teman-teman saya yang nonton ini juga banyak para master ya yang pasti sangat paham dengan kondisi semacam ini. Ini sebenarnya hanya sharing pengalaman saja ya kawan-kawan ya. Jadi informasi dari Mas Zakaria Saiful Uat, beliau adalah area manajernya Inmira yang memproduksi SNN dan beberapa nutrisi tanaman, itu mengatakan ini adalah ketidakseimbangan pada pemupukan di unsur makro. Jadi unsur nitrogennya itu terlalu berlebih dan tidak seimbang dengan unsur fosfat dan kalium. Jadi NPK itu mestinya memang harus berimbang ya. Jadi di sanalah terjadi kendala semacam ini. Jadi muncul kendala ini semacam ini karena memang kurang seimbangnya unsur NPK yang ada dalam tanaman padi petani, terutama yang hibrida kawan-kawan. Ada kendala apa lagi di tanaman padi? Selain ini ya, di hibrida kemarin juga hari-hari ini kawan-kawan ada kendala yang cukup serius juga, yaitu wereng ya. Wereng pada batang tanaman padi itu juga hari-hari ini juga jadi kendala utama di sekitar tempat tinggal saya. Jadi tanaman padi ada wereng ternyata kawan-kawan. Apalagi jenis padi yang hibrida ini lebih disukai karena memang batangnya cenderungnya tuh lebih memes ya, kalau orang bilang itu lebih empuk, sehingga orang juga lebih suka. Itu ya, orang jadi kendala. Terus tadi kalau yang ketidakseimbangan itu tadi berarti masuk dalam kategori defisiensi unsur kawan-kawan. Jadi ada unsur yang tidak terpenuhi. Selain wereng ada juga kendala sundep ya. Sundep adalah hama, jenis hama penggerik batang yang bisa menyerang tanaman padi dari fase awal maupun fase akhir ya. Tapi kalau istilah sundep itu sendiri biasanya nyerangnya di fase awal kawan-kawan ya, di fase pertumbuhan. Jadi sampai usia sekitar HST-nya sampai sekitar 25 hari setelah tanam itu ada kendala sundep. Tapi setelah itu sebenarnya hamanya sama, ulat ya, yang menyerang pada daun dan batang. Tapi istilahnya beda-beda. Kalau yang masih kecil tadi, teman-teman kita biasa menyebutnya sundep. Nah, kalau yang lebih besar lagi atau yang menggulung itu hama penggulung daun atau pentil. Lalu ada lagi serangan ulat pada fase generatif itu biasanya kita sebut atau kita namakan beluk ya. Jadi hamanya sebenarnya sama, kategorinya ada hama penggerek batang, ulat penggerek batang, tapi ketika serangannya terjadi dalam fase-fase yang berbeda itu sebutan hamanya jadi berbeda kawan-kawan. Jadi mulai sundep, pentil, penggulung daun, dan beluk ya. Kalau beluk itu biasanya serangannya sudah mulai mau keluar malai padinya, dia ada serangan ulat. Dan itu cukup merugikan ya kawan-kawan ya. Serangan penggerek batang pada tanaman padi itu sangat merugikan teman-teman petani, karena serangannya itu dia memotong jalur distribusi makanan untuk padinya, untuk daun maupun untuk bulir buahnya. Jadi kalau sudah diserang penggerek batang itu sangat merugikan. Jadi awalnya itu hama penggerek batang ini adalah dengan ditandai adanya kupu-kupu kecil atau kaper yang berterbangan di sekitar tanaman padi, dan dia nanti akan hinggap di daun dan akan bertelur di sana ya kawan-kawan. Akan bertelur, dan telurnya tadi setelah beberapa hari akan menetas
menjadi ulat kecil-kecil ya kawan-kawan ya. Nah ini ya parahnya, ini saya perlu jelaskan dengan sangat berapi-api ya tentang penggerik batang ini. Jadi parahnya kawan-kawan ya, ulat kecil yang netes biasanya satu kaper tadi bisa menghasilkan telur sampai antara 200 telur sampai 300 telur ya, yang menghasilkan atau yang menetas menjadi ulat. Nah, si ulat yang sudah menetas tadi, kawan-kawan ya, menetas di daun ini akan turun ke bawah dan mencari batang. Terus dia akan menusuk batang padinya dan dia akan semacam tinggal di dalam batang padi tersebut. Nah, ketika dia tinggal di batang padi tersebut, dia juga akan memangsa atau memakan batang itu, sehingga nanti ketika batang sudah terputus, itu dia akan memutus juga distribusi nutrisi terhadap tanaman itu ke atas. Jadi terputus di bawah, otomatis dia tidak akan lagi ada distribusi nutrisi atau makanan ke tanaman padinya. Itu ya yang sangat membahayakan bagi teman-teman petani kita. Dan hebatnya lagi, ini bukan hebat sih, dan parahnya lagi kawan-kawan ya, satu ulat yang menetas tadi, dia tidak mau tinggal bareng-bareng dengan saudara-saudaranya yang 200 ekor tadi. Jadi satu ulat itu akan mencari satu batang padi kawan-kawan, dan dia akan berikhtiar untuk memotong satu batang padi itu. Bisa dibayangkan ya kawan-kawan ya, bisa dibayangkan kalau dari 200 sampai 300 ulat yang tadi sudah menetas, dia mencari batang dari satu kaper menjadi 200. Bisa dibayangkan ya, 200 tadi akan mencari 200 batang, dan dia cenderungnya akan memotong batang tersebut, akan menjadi penggerek batang bagi tanaman padi itu. Itu bisa dibayangkan tingkat kerugiannya berapa. Itu baru satu kaper yang bertelur 200 hingga 300 telur yang bisa jadi ulat. Kalau yang terbang di situ ada 1000, bisa dibayangkan ya tingkat kerugian petani apabila hama ini tidak dikendalikan. Itu ya, itu mungkin sedikit informasi, sedikit pengetahuan saja buat kawan-kawan tentang tanaman padi hibrida yang hari ini ada beberapa serangan yang cukup mengganggu. Di antaranya adalah tadi saya sebutkan defisiensi unsur, lalu terutama unsur fosfat dan unsur fosfat dan unsur kalium, over di unsur nitrogen. Lalu juga kendala yang kedua tadi saya juga sudah sampaikan ya untuk kawan-kawan. Kendala keduanya adalah wereng ya, hari ini wereng juga cukup menggila ya kawan-kawan ya. Nah, wereng ini juga sama hebatnya, sama juga seriusnya ya kawan-kawan ya. Kalau misalnya tidak segera dikendalikan, apabila tidak segera dikendalikan, maka itu juga akan menimbulkan banyak kerugian pada petani. Karena apa? Serangan wereng ini biasanya akan terjadi ketika tanaman padi masuk dalam masa generatif, masa pertumbuhan generatif. Jadi generatif itu masa pertumbuhan di mana dia sudah mulai menghasilkan bunga dan buah. Jadi menghasilkan bulir padi itu ya. Nah, kalau pas menghasilkan bulir padi, ada serangan wereng di batang padinya, dan dia cenderungnya menghisap ya, itu akan menyebabkan tanaman padi jadi kering ya kalau dibiarkan. Dan itu sangat cepat ya kawan-kawan ya. Kalau petani tidak waspada, 2 hari tidak ditengok, itu bisa menghasilkan tingkat kerusakan yang cukup luas di lahan petani. Ini ya kawan-kawan ya. Jadi dari 1, 2, 3 kendala tadi sebenarnya sudah sangat serius kalau digabungkan ya kawan-kawan ya. Jadi memang sebaiknya teman-teman petani kita, selain mereka juga bisa menanam dan bisa merawat, itu mestinya mereka juga harus bisa pula menjadi dokter bagi tanamannya sendiri. Jadi mereka bisa mengcrop klinik tanamannya sendiri kawan-kawan. Saya pernah cerita ya ini ke beberapa adik-adik kita di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama gitu ya. Saya pernah menanyakan ke mereka profesi apa yang paling penting di dunia ini. Ya, mereka banyak yang jawab dokter, banyak yang jawab apalah ya.
insinyur dan lain sebagainya, ada yang menjawab guru dan lain sebagainya. Tapi ada salah seorang siswa yang menjawab profesi paling penting adalah petani. Saya tanya lagi, kenapa petani? Ya karena kalau tidak ada petani, profesi lain tidak bisa bekerja, ya kan? Jadi kalau petani tidak menghasilkan bahan pangan, dokter juga nggak bisa kerja, nggak bisa meriksa pasien karena dia akan lapar pasti. Tentara juga tidak bisa ini ya, berlatih dan mengangkat senjata kalau dia nggak diberi langsung yang cukup. Guru juga sama, dia juga tidak bisa mengajar ketika dia tidak punya cukup bekal makanan ya, artinya tidak ada makanan. Nah, ketika mereka tahu bahwa profesi yang paling penting adalah petani, pertanyaan saya selanjutnya adalah, di antara adik-adik ini yang ada di depan saya ini, siapa di antara kalian yang pingin jadi petani? Saya bilang gitu pada mereka. Ternyata bisa diprediksi ya, dan itu sudah gue bedek ya kawan-kawan ya. Sudah gue bedek itu tidak satu pun ya yang angkat tangan gini ya, nggak ada satu pun yang angkat tunjuk tangan nih. Saya pak, nggak ada. Jadi mereka tidak ada yang bercita-cita menjadi petani. Kenapa? Saya tanya lagi, kenapa kalian kok tidak ada yang pingin cita-cita jadi petani meskipun ini adalah profesi yang tadi menurut kalian adalah profesi yang paling penting di dunia ini? Jawabannya macam-macam ya kawan-kawan ya. Jawabannya mulai dari gak keren pak, petani itu rekoso pak, kulitnya hitam, terus apa lagi ya, banyak lah ya. Ini ada lagi kawan-kawan yang bisa nambahin alasan nggak mau jadi petani itu ya capek, wah nanti kotor ya, di lumpur dan sebagainya lah. Banyak sekali alasan kenapa mereka nggak mau bercita-cita menjadi seorang petani. Nah, setelah itu saya cerita ya kawan-kawan ya. Saya cerita ini sebenarnya bagian dari provokasi saya pada ini ya, kepada adik-adik kita yang masih duduk di sekolah dasar atau masih duduk di sekolah menengah pertama itu. Saya cerita ke mereka bahwa adik-adik, wah ini ceritanya kayak Pak siapa ya, tukang cerita ya. Adik-adik, tahukah kalian bahwa profesi yang menurut saya paling menguntungkan adalah petani? Saya bilang ke mereka seperti itu. Kok bisa Pak? Kan saya lihat petani itu kan kelihatannya miskin gitu, kelihatan miskin. Mereka juga outlookingnya juga outlooking itu kayak tampilannya juga tidak menarik ya, hitam dekil gitu ya, dan banyak lagi lah yang mendiskreditkan profesi ini. Jadi mereka lihatnya mungkin lihat tetangganya, lihat orang tuanya, bagaimana mereka bekerja itu sepertinya tidak ini ya, tidak menimbulkan kesan yang positif, tidak menimbulkan kesan yang cukup mendalam buat mereka ya, kesan yang cukup mendalam buat adik-adik ini. Jadi sehingga dengan melihat kondisi ini, mereka tidak satu pun yang ingin jadi petani. Nah, saya kembali lagi ke provokasi yang tadi saya ini ya, ke provokasi yang saya sampaikan ke mereka. Saya mengatakan seperti ini di awal. Adik-adik, tahukah kalian bahwa profesi yang paling menguntungkan di dunia ini melebihi profesi-profesi lainnya adalah menjadi seorang petani? Saya sudah mengatakan itu dari awal ya. Jadi profesi yang paling menguntungkan, tidak ada satupun profesi lain yang lebih menguntungkan dibandingkan profesinya petani. Oke, saya bilang gitu sama mereka. Mereka masih bengong gitu. Kok bisa gitu? Nggak iyalah pak gitu. Karena bahasa di Blue itu helah belgedes gitu. Paling dalam hatinya paling mereka seperti itu ya. Saya katakan seperti itu. Saya kasih lagi gambarannya seperti ini. Kenapa saya mengatakan bahwa ini profesi yang sangat menguntungkan? Analoginya seperti ini, apa ya? Rentetannya seperti ini, kronologisnya. Jadi adik-adik tahu kan apa itu tanaman padi? Tadi saja udah jelaskan ya, padi hibrida. Nah ini saya mungkin akan kasih contohnya di padi hibrida saja lah kawan-kawan. Apa ya? Oh iya ya, tadi yang punya barang nih Mas Zakaria nih, Starling. Nah, ini adalah jenis padi hibrida yang produksinya sangat tinggi kawan-kawan ya.
produksinya sangat tinggi. Saya mungkin akan cerita seperti ini kawan-kawan. Dan ini juga saya ceritakan pada adik-adik kita ya yang masih duduk di sekolah menengah pertama. Waktu itu saya masih ingat cerita di depan ratusan siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Blora. Waktu itu saya diundang sama Pak Kepala Sekolahnya dan Ibu Gartati ya sebagai pembina siswa di sana. Jadi saya mengatakan seperti ini. Saya mengatakan ini sangat sangat menguntungkan. Kenapa? Karena penjelasannya adalah seperti ini ya kawan-kawan. Tahu kan tanaman padi? Tanaman padi itu kalau ditanam oleh petani, kalau yang jenis hibrida ini nanamnya satu-satu kawan-kawan ya. Jadi tidak seperti tanaman jenis padi yang konvensional, yang belum hibrida. Kalau yang konvensional itu kan nanamnya 3, 4, bahkan bisa 5 satu rumpun itu. Tapi kalau yang jenis hibrida ini namanya cuma satu-satu. Satu butir untuk satu tanaman. Tapi jangan mengira, jangan heran ya kalau nanti dari satu tanaman tadi, dari satu butir ini bisa akan beranak jadi puluhan, dan bahkan di daerah yang sangat cocok itu bisa mendekati ratusan ya anakan dari satu bulir tanaman padi atau dari satu bulir benih padi. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi satu bulir benih itu, saya ngomongin hibrida nih, itu bisa menghasilkan anakan sebanyak puluhan hingga ratusan jumlah batang. Oke, satu batang itu, katakan kita nggak usah ratusan deh, kita hitung saja 50 anakan lah, standar nih, 50 anakan. Satu anakan jadi 50. Nah, satu batang yang sudah beranak tadi, itu dia akan bisa menghasilkan male. Tahu kan male ya? Kalau kan male itu adalah gagangnya padi atau gagangnya gabah itu yang di tanaman itu akan menghasilkan male. Satu tanaman akan menghasilkan male yang cukup panjang, dan satu male itu bisa menghasilkan antara 100 hingga 230 bulir padi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa ini sangat menguntungkan. Bisa menghasilkan 100 sampai 230. Saya waktu itu pernah menghitung satu bulir itu ada sekitar 200 lebih ya. Tepatnya sekitar 230 bulir padi. Ini kalau nggak salah ya. Saya masih ingat waktu itu. Kawan-kawan bisa dari sampai sini bisa ini ya, bisa membayangkan ya. Jadi satu bulir anakannya 50. Satu anakan itu bisa menghasilkan bulir sampai dengan 230. Atau katakan ambil apa ya? Ambil rata-ratanya 100 saja. 50 anakan kali 100 itu berapa kawan-kawan? 5.000. Jadi satu bulir itu bisa menghasilkan 5.000 bulir hasil produksi padi. Saya mau tanya ya kawan-kawan, dagang model mana? Itu berapa, kalau dihitung berapa persen itu? 5.000% ya. 5.000%. Serius itu, 5.000%. Itu saya hitungnya tadi tidak menghitung yang maksimal, menghitung yang rata-rata saja lah. Itu 5.000%. Saya mau tanya ya, pedagang mana yang bisa menghasilkan keuntungan sampai 5.000%? Dari 1 menjadi 5.000. Saya kira nggak ada ya. Setahu saya itu kalau kita mengembangkan produk atau kita menjual produk, pedagang nih ya, kita pedagang mengembangkan produk atau menjual produk yang untungnya paling gede, ini biasanya barang-barang yang segmentasi khusus ya. Itu untung yang pernah saya dengar itu sekitar minimal 300% sampai dengan 600%. Ya mentok-mentoknya 1000%. Tetapi ini petani itu bisa nanam padi dari satu bulir menjadi 5.000, dan itu kalau kita hitung persentase keuntungannya adalah 5.000% kawan-kawan. Jadi jauh ya, itu jauh di atasnya si pedagang yang tadi menjual barang dengan segmentasi khusus tadi yang mentok itu 1.000% ya kawan-kawan ya. Itu udah kebanyakan. Rata-rata yang saya pernah dengar umum itu ya antara 300% sampai dengan 600% itu keuntungannya mereka. Tapi ini bisa 5.000% kawan-kawan. Dan itu saya rasa saya belum pernah nemuin ya pedagang apapun yang untungnya sampai 5.000%. Di petani itu ada. Itu baru tanaman padi ya kawan-kawan. Nah, dari situ saya mulai bisa menarik
tadi adik-adik kita yang di depan saya tadi mereka mulai mikir, oh iya ya, ternyata untungnya gede ya. Dia sudah mulai mikir seperti itu. Terus pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau untungnya gede, petani untungnya gede, tetapi kenapa petani di tempat kita itu, di Indonesia pada umumnya itu, kok kelihatan masih miskin-miskin ya? Nah, ini juga setiap kali ada pernyataan pasti saya selalu susul dengan pertanyaan ya kawan-kawan ya. Kenapa kok nampaknya mereka jadi kelihatan tidak kaya dan tetap miskin? Nah, ini si adik-adik ini lagi mikir lagi. Oh iya ya, untung 5.000%, harusnya kan mereka sudah kaya raya ya, melebihi konglomerat ya, melebihi pengusaha-pengusaha yang mobilnya berderet-deret di garasi itu ya. Tapi kok petani hidupnya seperti itu saja? Kok dari outlookingnya tadi kok kelihatan tidak menarik? Bahkan anak turun generasi mereka tidak menginginkan menjadi pendahulunya, menjadi atau berprofesi seperti pendahulunya. Itu kenapa kok promosinya tidak menarik bagi generasi berikutnya? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Saya tanya ke mereka, kenapa ya? Apa ya sebabnya? Mereka mulai bingung dan mereka mulai berpikir ya, ini untungnya gede, potensi keuntungnya sangat luar biasa, tetapi mereka tidak banyak berefek atau berdampak pada kehidupan ekonomi mereka. Itu ya kawan-kawan ya. Ada yang tahu kawan-kawan? Ini saya sapa dulu nih, Mas Alim Aulia Fatan. Selamat pagi. Apa kabar Buluroto? Semoga kawan-kawan di Buluroto, teman-teman petani kita di sana juga selalu dalam kondisi yang prima ya, Mas Alim ya. Saya kangen nih nggak ketemu panjenengan agak lama ini. Moga-moga juga selalu sehat. Kawan-kawan, ada yang tahu nggak kenapa dengan keuntungan yang mencapai tadi saya hitung-hitungan itu sampai 5.000%, kenapa petani cenderungnya kok masih terlihat miskin dan memang miskin? Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal. Dengan keuntungan segitu gede, kenapa terlihat miskin? Mbak Rizka, apa kabar? Rizka Nur Indah Sari Kusuma Wardani sedang menonton. Mungkin boleh ya ikut menjawab. Apa perlu saya bikin kuis lagi nih? Yang bisa jawab dapat apa ya ini ya? Saya mungkin beberapa hari ini akan panen sukun lagi ya kawan-kawan ya. Yang Bu Nuni Mulyana, ini hobi sukun. Bentar lagi Bu mau panen nih Bu. Kalau jenengan ngersakin nanti bisa saya kirim lagi ya. Bu Nuni Mulyana. Pagi Mas Kuat, Murcito, selamat beraktivitas, sukses selalu. Oke, terima kasih Bu Nuni, Bu Ferry ya. Kawan-kawan, apakah ada yang tahu? Apakah kalian bisa menjawab pertanyaan saya tadi? Pertanyaan sama yang saya sampaikan kepada siswa-siswi di SMP Negeri 2 Blora kemarin. Kenapa dengan keuntungan yang sangat besar dari bulir padi yang ditanam satu menjadi 50 anakan, terus dari anakan yang tadi tumbuh menjadi bulir, dari malai itu menjadi berapa ya? Dari 50 jadi 200 ya, sampai 200 bulir itu otomatis menjadi 200 kali 50. 200 kali 50. Bukan 5.000 ya kan kayaknya. 200 kali 50 itu ternyata 10.000. Untungnya 10.000% kawan-kawan. Saya salah ngitung ya tadi ya, maaf. Jadi pedagang mana yang bisa untung 10.000% selain petani? Nah, kalau petani bukan pedagang ya. Jadi petani itu untungnya kalau mereka nanam satu bulir padi, tadi saya cerita tentang bulir padi hibrida itu, untungnya bisa 10.000%. Ini nggak ada ya kayaknya pedagang yang bisa ngambil untung segitu banyaknya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa mereka dengan untung yang sangat besar tadi kok masih miskin gitu loh? Apakah ada yang tahu jawabannya? Saya tunggu ya. Wah, ini Mas Alim Aulia Fatan Mudikauro suhu. Suhu apa Mas? Suhu badan. Mas Alim selamat pagi ya. Salam ya buat kawan-kawan di Buluroto. Gimana nih kabarnya nih? Kangen saya, kepingin ke Buluroto tapi
Ini hari-hari ini kayaknya masih belum memungkinkan ya. Oke, selamat beraktivitas. Oke, Bu Neni tadi juga sudah bergabung dengan saya. Jadi kalau ada yang jawab, saya kasih sukun deh kawan-kawan. Ayo silakan menjawab, usaha saja. Jadi biar kita nanti hari ini, pagi ini kita bisa diskusi ya bareng-bareng ya. Saya juga untuk keluar rumah kayaknya masih males ya pagi hari ini karena memang cuacanya tidak begitu mendukung. Jadi saya lebih senang di rumah saja. Di rumah saja, jangan lupa kalau keluar bawa masker ya, cuci tangan sesering mungkin pakai sabun dan jaga jarak aman ya, supaya kita selalu sehat. Mas Giarto di mana nih? Mas Sugiarto yang ada di Ungaran, apa kabar Mas? Juga sudah bergabung. Selamat pagi ya. Semoga juga tetap sehat. Saya masih pengen kalau ke Mas Giarto ini ya. Gongso Babat Ungaran ini cukup terkenal ya kawan-kawan yang pas lewat Ungaran gitu ya bisa mampir di tempatnya Mas Giarto ini, kawan saya, sahabat saya dari kecil ini, dari sekolah dasar, dari SMP ya Mas Giarto ya, di SMP 4 Blora itu. Sekarang beliau tinggal di Ungaran dan beliau adalah seorang pengolah makanan yang cukup terkenal ya di Ungaran. Jadi salah satu olahnya adalah gongso babat, nasi goreng itu udah sangat famous ya, terkenal di sana. Mas Giarto ya. Di mana Mas lokasinya Mas? Ini di depan ini ya, di depan RSU Ungaran kalau nggak salah. Saya waktu itu sempat lewat sana dan kebetulan waktu itu saya nginepnya agak jauh ya. Padahal saya sudah sangat kepingin merasakan bagaimana chef Giarto ini mengolah makanan untuk saya. Gongso babatnya ya. Oke. Wah, ini siapa lagi nih yang lagi bergabung nih, yang baru saja bergabung? Wah, ini ada guru saya, Pak Didi Junaidi. Selamat pagi, Pak Bos. Lagi live nih, Pak. Oke, Pak Didi Junaidi, moga-moga sehat ya, Pak ya. Kemarin habis dirawat, moga-moga hari ini cukup fit ya. Saya juga tidak habis pikir ya, Pak Didi ini orangnya sangat rajin berolahraga. Bahkan beliau ini kalau bersepeda itu bisa lintas kota ya, lintas provinsi mungkin. Tapi masih juga bisa sakit Pak Didi. Wah, ini saya berdoa moga-moga Pak Didi tetap sehat dan keluarga. Mas Giarto, selamat pagi Mas Bro. Sukune baik, gelem aku. Silahkan ya Mas Giarto ya, bisa main ke sini ya. Nanti kalau pas mudik bisa mampir ke tempat saya, nanti tak kasih sukun Mas. Kemarin Mbak Sawi juga sama Mbak Anissa juga datang ke sini ya. Beliau datang ke rumah saya tapi pas gak ketemu saya Pak, karena kemarin saya lagi jagong manten gitu ya di tetangga. Pak Didi selamat pagi, Mas Giarto selamat pagi, dan teman-teman lain yang masih setia bergabung di siaran live streaming saya pagi hari ini di Facebook juga selamat pagi, terima kasih ya sudah menonton. Kalau tidak ada yang jawab mungkin saya akan bocorin ya jawabannya. Kenapa dengan keuntungan yang dari satu bulir padi menjadi, saya tadi hitung jadi 10.000 bulir itu ya, kalau kita hitung produksinya itu otomatis untungnya 10.000% ya kalau saya nggak salah ngitung. Kenapa petani kita kok masih miskin, masih tidak menarik bagi generasi selanjutnya, generasi di bawahnya kok mereka tidak berkeinginan menjadi petani? Itu sebabnya kenapa? Nah ini ya kawan-kawan ya, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ternyata dengan tingkat keuntungan atau tingkat margin keuntungan yang sangat tinggi tadi, 10.000% tadi, ternyata petani kita juga mengalami banyak kendala ya kawan-kawan ya. Tadi yang saya sebutkan hanya ada 3 kendala saja. Itu sebenarnya kalau itu dibiarkan, kendala defisiensi unsur, lalu serangan wereng, serangan hama wereng ya, terus serangan hama sundep, sebenarnya masih banyak lagi ya. Kalau 3 kendala itu saja dibiarkan, itu tingkat kerugian petani dari yang tadi harapannya potensi hasilnya bisa mencapai 10.000% tadi, dengan diserang 3 kendala saja tadi, petani berpotensi mengalami kerugian hampir mencapai 100%.
Kawan-kawan pernah nggak dengar ada apa ya, ada pagebluk berupa berupa apa ya, berupa gagal panen di tingkat petani itu sering disebut puso ya. Jadi puso itu adalah kondisi di mana petani itu menanam padi, tetapi ketika mereka mau panen itu hasilnya jauh sekali di bawah harapan mereka. Kalau itu jadi dipanen, maka hasil yang didapatkan dengan biaya yang ditimbulkan itu tidak sesuai. Sehingga ketika tanaman terserang puso ini cenderungnya dibiarkan, tidak dipanen, karena memang tidak ada hasilnya. Dan kerugian itu saya bisa nyatakan bisa 100% kawan-kawan. Mestinya untung 10.000%, tetapi karena tadi gagal, ya nggak dipanen, akhirnya bisa gagal total kawan-kawan. Satu kendala misalnya wereng saja. Wereng itu adalah serangannya biasanya di masa generatif, sudah di akhir ya, sudah menjelang finishing lah, sudah tinggal nunggu masa panennya saja. Itu 2 hari dibiarkan itu bisa merusak sekian luasan lahan petani. 2 hari saja. 2 hari saja itu sudah bisa merusak ya. Apalagi ditambah dengan sundep, ditambah dengan walang sangit, ditambah dengan beluk, ditambah dengan walang utes. Apalagi nih, hamanya banyak sekali ya kawan-kawan. Ditambah dengan kaper, ditambah penyakitnya blas yang tadi saya sampaikan ya, Picuolaria oryzae, terus penyakit layu bakteri yang padinya tiba-tiba membusuk dan jadi lodoh ya. Itu bisa dibayangkan berapa tingkat kerugian petani, bahkan bisa sampai habis kawan-kawan. Nah, disitulah kawan-kawan ya, disitulah saya prihatin ya, dengan potensi keuntungan yang mencapai 10.000%. Ternyata ketika kawan-kawan petani kita itu tidak bisa menghadapi kendala yang ada, ruginya juga bisa 10.000%. Tidak hanya 100% ya, 10.000% bisa rugi juga, karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal biaya untuk produksi itu, biaya untuk pembelian sarana produksi pertanian itu tetap berjalan, sudah digelontorkan. Bisa dibayangkan ya kawan-kawan ya, bahayanya kalau mereka tidak bisa menjadi dokter bagi tanaman mereka sendiri. Itu yang terjadi kawan-kawan. Terus kalau mereka sudah bisa jadi dokter untuk tanamannya sendiri dan mereka bisa mengatasi semua kendala yang ada, ya potensi untungnya tadi kawan-kawan, potensi untungnya adalah 10.000%. Itu benar ya. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin mendapatkan untung yang 10.000% tadi, ya petani teman-teman kita itu juga harus menguasai ilmunya kawan-kawan ya, harus bisa memahami bagaimana mereka memproduksi tanaman, bisa mengatasi kendala-kendala yang ada, baik itu dari hama, penyakit, defisiensi unsur, lalu apalagi nih, banyak ya kendala yang bisa muncul ketika mereka sedang dalam proses budidaya ini. Mulai tadi saya sebutkan ya, ada hama seperti wereng, sundep, walang sangit, kaper, walang utes, apalagi nih, orong-orong, terus bengkelo, banyak ya kendalanya. Belum lagi nanti ditambah ketika tanaman itu mengalami defisiensi unsur, ada unsur-unsur yang kurang diberikan, itu juga akan sangat mengurangi potensi yang mestinya sangat tinggi tadi. Saya hanya ingin mengatakan begini ya kawan-kawan ya, hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah profesi yang sangat menguntungkan, tetapi tidak bisa kita lakukan tanpa ilmu yang cukup kawan-kawan.
Jadi dia juga harus dilakukan dengan apa? Harus dilakukan dengan bekal pengetahuan yang cukup. Itu ya mungkin yang poin apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah itu ya. Jadi kalau teman-teman petani kita sudah mulai bisa menghadapi banyak kendala, sudah mulai bisa mengatasi hal-hal yang muncul di lapangan, saya sangat yakin kok ini adalah profesi yang sangat menguntungkan dan bisa menjadi pilihan untuk generasi kita berikutnya ya kawan-kawan ya. Hanya saja memang yang nampak itu seperti itu, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak menarik, dekil dan sebagainya. Bu Sri hari ini selamat pagi. Ini tetangganya Mas Alim Aulia Fatan di Sasak Buluroto. Di Buluroto ya Bu ya? Di Buluroto ya. Ini Bu Sri berkomentar nih, gak masalah sing ditandur jenis opo Mas Bro, abu angil. Iya ya Bu Sri ya. Ini tadi juga saya sampaikan di awal ya. Sudah saya sampaikan di awal bahwa pemupukan, terutama pupuk yang berasal dari pupuk subsidi dari pemerintah itu memang skenario-nya memang ini Bu, tidak bisa diberikan full sesuai dengan apa yang diminta oleh petani. Jadi misalkan petani minta 10 atau minta 10 kilo ya, itu petani ketika mengajukan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok itu tidak serta-merta pemerintah bisa memberikan full 10 kilo tadi Bu. Jadi kemarin saya baca ada beberapa ya jenisnya, dan kuota alokasinya juga beda-beda Bu, mulai dari 30%, 35%, ada yang 75%, lalu ada yang 90%. Jadi tidak semua permintaan itu langsung diberikan Bu. Jadi kalau kita menggantungkan dengan pupuk subsidi itu jelas kurang Ibu. Jelas kurang ya, kalau apalagi petani yang sudah terbiasa menggunakan pola pemupukan dengan jumlah yang relatif banyak itu jelas kurang. Nah, solusinya itu adalah pemerintah sudah melalui produsen sudah meminta untuk meminta kios pupuk lengkap di masing-masing desa itu menyediakan pupuk yang tidak bersubsidi, Bu. Jadi itu adalah untuk mengantisipasi kekurangan yang muncul tadi. Karena memang jumlah yang diberikan itu memang tidak bisa memenuhi ekspektasi petani selama ini. Jadi silahkan Ibu ya. Jadi jangan nunggu-nunggu atau jangan selalu tergantung dengan hal-hal yang bersifat subsidi bantuan itu ya. Jadi kita harus juga mulai berpikir dewasa gitu ya. Jadi bantuan itu adalah biasanya itu hanya untuk stimulan, untuk di awal saja. Setelah mereka bisa survive dengan itu, dia mestinya tidak lagi harus mendapatkan bantuan. Dan saya mendengar informasi, tapi ini belum A1 ya, bahwa memang skemanya nanti di tahun 2024 itu kabarnya juga akan benar-benar dihilangkan ya subsidi ini. Jadi ya ini siap-siap saja. Jadi teman-teman petani bisa mulai belajar ya untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Jadi tidak selalu menggantungkan dengan pupuk bersubsidi. Gitu ya Bu Sri ya. Itu mungkin sedikit komentar saya tentang abu angil Mas. Jadi terjadi di mana-mana ya Bu ya. Terjadi di mana-mana. Gitu ya. Terima kasih Bu Sri sudah ikut menyaksikan live streaming saya di pagi hari ini. Kawan-kawan saya juga bergabung juga. Terima kasih sekali nih. Udah banyak sekali yang bergabung ya, dari Pak Peter ya, tadi Mas Kim juga. Terus Mbak Esther Apriliana yang ada di Batam. Mas Zakaria, saya jadi ingat ya. Saya baca komennya Mas Zakaria. Saya jadi ingat bahwa Mas Zakaria punya nutrisi. Ini namanya SNN kawan-kawan ya. Ini mungkin bisa jadi solusi ya buat kawan-kawan yang kemarin atau hari-hari ini mengalami kendala pada tanaman padi yang tadi saya jelaskan, defisiensi unsur berupa unsur fosfat dan kalium ini. Kawan-kawan bisa coba aplikasi ini ya. Jadi SSN ini adalah super nutrisi untuk tanaman. Jadi sifatnya atau kandungannya mengandung bakteri yang bisa berfungsi
sebagai pelarut unsur fosfat. Jadi SN ini yang kemarin saya tahu ya, dia adalah berisi mikroba yang bertugas melarutkan unsur fosfat pada tanah. Jadi, lah kan sekarang fosfatnya gak ono mas, apa yang mau dilarutkan gitu loh. Pasti timbul pertanyaan semacam itu ya. Apa yang mau dilarutkan? Mau fosfatnya gak ono. Kata Mas Ko tadi, fosfatnya akan muncul ketika di musim tanam ketiga, jadi atau sekitar di bulan September, Agustus akhir atau September. Nah, ini begini kawan-kawan ya. Jadi saya mungkin mau bahas tentang fosfat ini ya, khusus untuk fosfat ini. Fosfat yang bisa menyebabkan tanaman jadi berwarna agak aneh ini, fosfat dan kalium terutama ya. Itu adalah unsur makro yang susah sekali diuraikan ketika sudah ditanam. Bahkan kawan-kawan ya, unsur fosfat yang sudah diberikan selama bertahun-tahun itu pun kadang-kadang juga tidak bisa larut dan diserap oleh tanaman. Kenapa? Karena itu ya, karena memang larutnya susah jenis fosfat tadi. Meskipun itu sudah ditanam, sudah direndam, ketika itu ditanam dan sudah bertahun-tahun tidak bisa larut, itu memang itu adalah sifatnya fosfat ya kawan-kawan ya. Nah ini saya menyarankan ya kawan-kawan yang mengalami apa, ini hanya saran saja, mengalami tanaman padi yang menguning di pinggir dan di tengah itu ada semacam bercak, semacam karat daun itu, coba bisa mengaplikasikan menggunakan pupuknya Mas Zakaria ini, SNN. Jadi fungsinya apa? Karena tadi di sana ada bakteri pelarut fosfat, ketika diaplikasikan di tanaman atau di tanah itu si bakteri ini akan bekerja ya, dan akan melarutkan sisa-sisa fosfat yang ada di tanah itu, sehingga ketika fosfat itu dilarutkan dan sudah bisa diuraikan gitu, maka itu akan dengan mudah diserap oleh tanaman padi. Jadi seperti itu ya cara kerjanya ya. Jadi kawan-kawan yang berpikir bahwa fosfat tahun kemarin itu akan hilang diserap oleh tanaman padi ketika Anda menanam, itu mungkin kurang pas ya. Jadi fosfat itu adalah jenis kandungan unsur pupuk makro yang memang sangat susah larut kawan-kawan. Apabila tidak ada bakteri yang cukup, dia juga akan susah sekali larut dan otomatis juga tidak akan bisa terserap sempurna oleh tanaman padi yang kita tanam. Itu ya. Jadi silahkan bisa mengaplikasikan jenis pupuk ini ya. Tadi saya jadi keinget nih sama Mas Zakaria, ada SNN yang sangat bagus untuk ini ya, untuk tanaman padi ketika mengalami defisiensi unsur. Gitu ya kawan-kawan ya. Cukup ya untuk padi. Saya memberi materi cukup berat pagi hari ini. Moga-moga kawan-kawan tidak mengenyitkan dahi. Gimana nih Bu Sri? Jelas ya Bu ya penjelasan saya tentang pupuk bersubsidi. Nah ini juga ada satu rilis laporan yang dikeluarkan oleh Institut Pertanian Bogor ya. Mereka mengadakan semacam penelitian begitu, penelitian tentang pengguna pupuk bersubsidi. Ini terutama untuk petani ya, bagi petani. Jadi penelitiannya adalah sasarannya petani. Dia meneliti petani yang menggunakan pupuk subsidi dan tidak menggunakan pupuk subsidi. Itu dilihat dari tingkat kesejahteraannya mereka. Ternyata ini laporan dari IPB ini, dari Institut Pertanian Bogor ini cukup mencengangkan kawan-kawan. Ada mungkin bisa baca ya di berita online. Ternyata laporannya cukup mencengangkan bahwa ternyata petani-petani kita yang sudah terbiasa menggunakan pupuk non subsidi itu ternyata mengalami atau mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih bagus dibandingkan kawan-kawan yang masih menggunakan pupuk bersubsidi. Ini benar ya, jurnal yang dirilis oleh teman-teman kita di IPB itu menyatakan seperti itu. Jadi penjelasannya, salah satunya penjelasannya kenapa mereka bisa lebih sejahtera, karena mereka memang menggunakan pupuk ini dengan sangat efisien dan dengan kualitas yang menurut mereka lebih bagus. Meskipun harganya juga lebih mahal ya, tapi penggunaannya lebih efisien kawan-kawan. Beda dengan kawan-kawan kita yang hari ini masih sangat menggantungkan pupuk non subsidi. Itu biasanya memang karena
mereka merasa bahwa apa ini harganya murah, dibantu oleh pemerintah, mereka kadang-kadang tidak begitu ini ya, tidak begitu tepat dalam pengaplikasiannya. Kawan-kawan yang terbiasa dengan pupuk non subsidi ini biasanya kawan-kawan yang sudah sangat ini ya, sangat expert, teman-teman yang sudah sangat paham betul bagaimana manfaatnya, bagaimana komposisinya, bagaimana cara mengaplikasikannya, terus waktu yang tepat kapan mengaplikasikannya, terus berapa dosisnya, itu mereka sebenarnya sudah sangat paham dengan itu kawan-kawan, sehingga dari situ mereka bisa berhitung ya, bisa mulai berhitung dengan nanti kira-kira produksi berapa yang ingin dicapai. Ini ya mungkin sedikit informasi ya untuk Bu Sri dan kawan-kawan yang hari ini masih diberi bahwa pupuk ya subsidi gitu loh, padahal kawan-kawan kita di IPB sudah merilis sebuah laporan bahwa ternyata dari hasil penelitian mereka, petani yang menggunakan pupuk non subsidi itu memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan kawan-kawan petani yang masih menggantungkan pupuk bersubsidi. Oke ya, clear ya kawan-kawan ya. Bu Sri, salam ya buat kawan-kawan di Buluroto, desa yang sangat indah dengan hasil sayur mayur yang berlimpah. Baik kawan-kawan, saya janji juga bahwa di tema yang kedua nanti, tema kedua ini saya juga ingin berbicara tentang kacang panjang ya. Komoditas kacang panjang itu masuk ke dalam tanaman hortikultura. Jadi ini juga beberapa hari ini banyak kendala juga ya kawan-kawan di lapangan, bahwa informasi petani itu kacang panjang itu ada kendala berupa serangan penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi ditandai dengan warna kuning pada daunnya, dan kalau terus dibiarkan dia juga akan warna kuningnya juga akan merembet pada buahnya atau si kacang panjangnya yang tadi. Pak Alim Ngaliman Sugeng Enjang Pak, ini lagi siaran pertanyaan nih. Beliau nih dulu yang saya tahu pernah bertugas di ini ya, di bidang tanaman pangan kalau nggak salah di Dinas Pertanian Kabupaten Blora. Sugeng Enjang Bapak, ini tidak bermaksud menggurui Pak, ini kalau ada yang salah-salah mohon dikoreksi nih Pak. Oke ya, jadi kawan-kawan, karena di tempuran ini saya sering ketemu dengan kawan-kawan petani, baik itu petani tanaman pangan maupun tanaman horti ya. Tadi saya sampaikan di awal tadi adalah kendala pada tanaman padi hibrida yang terjadi saat ini, dan kemarin juga kawan-kawan kita dari Dinas Pertanian juga sudah melaksanakan ini ya, penyemprotan massal menggunakan insektisida untuk mengendalikan hama wern pada tanaman padi. Nah, yang kedua ini ya, yang ingin saya bahas adalah tanaman kacang panjang yang masuk dalam kategori hortikultura ya. Itu saat ini mengalami ini ya, kawan-kawan mengalami serangan ini terutama untuk jenis kacang panjang yang sudah sering ditanam ya, kawan-kawan. Saya tidak akan menyebutkan mereknya ya kawan-kawan ya, yang sudah sering ditanam, dan itu ternyata hampir keseluruhan merata itu kena virus kuning ya, yang menyerang di daunnya. Jadi saya tadi juga sudah sampaikan ya, ketika daun yang mestinya berwarna hijau itu adalah memiliki klorofil atau zat hijau daun. Kalau warnanya jadi kuning, otomatis dia tidak lagi memiliki zat hijau daun atau yang sering kita istilahkan klorosis ya, kehilangan zat hijau daun. Nah, kalau daun sudah mengalami klorosis, ibaratnya itu daun adalah dapur makanannya, dia juga akan terganggu dalam produksi hasilnya kawan-kawan. Jadi ketika daunnya yang kita asumsikan sebagai dapur untuk mengolah makanan, mengolah produksi hasilnya, mengalami kendala, kehilangan zat hijau daunnya, sementara hijau daunnya juga akan jadi faktor penunjang utamanya, itu pasti nanti juga akan berpengaruh di tingkat produksi buahnya.
Apakah itu tetap berbuah? Tetap berbuah kawan-kawan. Kacang panjang yang mengalami penyakit berupa ini ya, virus kuning ini, dia tetap bisa berbunga dan berbuah, tetapi produksinya tidak maksimal. Produksinya sangat sedikit ya, jadi tidak sesuai dengan harapan. Karena memang ada gangguan atau ada kendala pada itu tadi di daunnya tempat memproduksi. Oke, saya lanjutkan lagi. Harga kacang panjang ya kawan-kawan ini mungkin mencapai rekor ya. Hari ini saya bisa informasikan ke teman-teman, harga kacang panjang di tingkat petani sekarang lagi bagus-bagusnya kawan-kawan, lagi apik-apiknya, kisaran antara Rp8.000 sampai dengan Rp10.000 per kilogram. Tapi ternyata harga bagus ini juga disusul dengan kendala yang cukup serius, yaitu ini terjadi serangan penyakit yang disebabkan virus kuning pada daun. Nah, ini gimana cara pengendaliannya? Cara pengendali bagaimana mas gitu ya? Kalau sudah terjadi kuning itu bagaimana cara mengendalikannya? Nah, ini saya juga akan sedikit berbagi untuk kawan-kawan ya. Kuning ini adalah penyakit yang disebabkan virus ya, dan virus itu tidak bisa diobati kawan-kawan. Jadi sampai hari ini di kios pertanian manapun tuh belum ada yang namanya virusida, itu nggak ada. Jadi ini kalau ada kawan-kawan yang datang ke toko pertanian dan disampaikan, mas ini anak obat jadinya virusida, itu bohong ya, nggak ada. Jadi virus sampai hari ini belum ada obatnya. Hanya saja virus ini bisa dicegah ya kawan-kawan ya. Mas Parmadi juga selamat pagi nih, lagi bergabung. Di mana mas? Di Malang ya mas? Wah, beliau ini juga ini ya, kelihatannya bergelut di dunia sayur mayur ini dan buah-buahan di Malang nih. Gimana harga buah dan sayur mayur mas? Ini kayaknya lagi bagus-bagusnya nih hari-hari ini ya. Jadi kembali lagi ke kacang panjang tadi ya. Jadi virus ini nggak bisa diobati, hanya saja bisa dicegah kawan-kawan. Gimana cara mencegahnya? Kalau kita ibaratnya manusia, kalau kita istilahkan ini tanaman adalah manusia, ya nyegahnya dengan apa ya? Dengan memberikan nutrisi, vitamin, makanan yang cukup sehingga tanaman maupun manusia tadi tidak gampang terserang oleh virus ya. Seperti hari-hari ini kita kan lagi nih ya, lagi menghadapi situasi pandemi yang sangat pelik ya. Jadi banyak pakar kesehatan mengatakan bahwa satu-satunya cara mencegahnya adalah, atau salah satu cara mencegahnya adalah kita dengan mengkuatkan kondisi tubuh kita, membuat imun terhadap diri kita tambah tinggi, sehingga nanti ketika ada serangan virus tadi, tentara kita bisa menangkal virus itu. Ini sama ya dengan tanaman kacang panjang yang tadi baru saya sampaikan, bahwa kacang panjang ini ketika nutrisi tanamannya, imunisasinya kurang, dia itu akan rentan ya kawan-kawan ya. Akan rentan dan akan mudah terserang oleh jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Bisa dipahami ya kawan-kawan ya. Jadi ketika nutrisi berupa pupuknya, makro-mikronya kurang, unsur hara dan unsur-unsur pelengkapnya itu kurang, itu juga akanlah sangat mudah terserang virus tadi. Gitu ya. Jadi silahkan dikuatkan dengan nutrisi yang cukup sehingga nanti tanaman tidak mudah terserang oleh virus. Itu yang pertama ya kawan-kawan ya. Tapi sebelum kita tadi ngomongin tentang menguatkan makanan tadi, sebenarnya ada tips juga buat kawan-kawan ketika ingin menanam kacang panjang. Pilihlah kawan-kawan ya, jenis benih kacang panjang yang lebih toleran terhadap serangan virus. Jadi nanti secara genetik itu sebenarnya ada ya, kita bisa pilih ya di kios-kios pertanian itu bisa kita pilih. Sekarang sudah mulai banyak muncul bahwa ada jenis tanaman atau benih kacang panjang yang toleran terhadap serangan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nanti ada ya.
Saya mungkin bisa kasih contoh ya. Ini salah satu benih tanaman atau benih kacang panjang yang diproduksi oleh kawan-kawan kita di Jayasid, Yogyakarta. Ini di sini tertera toleran terhadap virus. Apa artinya toleran? Toleran itu artinya apakah kacang panjang ini benar-benar bisa tahan terhadap virus? Tidak. Jadi toleran itu artinya mungkin bisa kena, tetapi jumlah yang muncul, jumlah serangan virus itu tidak begitu mengganggu. Itu toleran ya. Jadi toleran itu adalah masih bisa kena virus, tetapi dengan jumlah yang sangat sedikit. Kalau rentan, kalau rentan itu serangannya banyak kawan-kawan, sehingga nanti dominasi virusnya bisa sangat merugikan petani. Itu namanya rentan. Nah, kalau toleran ini cukup bisa bertahan, dan ini ada serangannya meskipun sedikit, kawan-kawan. Bisa memilih yang toleran ya terhadap virus. Kalau ada yang tahan, ada nggak ya Mas ya yang tahan? Mungkin ada ya kawan-kawan. Saya mungkin, tapi sampai hari ini saya belum menemukan yang benar-benar tahan terhadap serangan penyakit yang disebabkan virus. Jadi silahkan cari yang toleran ya. Seperti yang di Jayasid ini ada merek kacang panjang, mereknya Dowo, ini sudah kategorinya toleran terhadap serangan virus. Jadi silahkan, sebelum tadi kita menguatkan dengan nutrisinya, silahkan mencari yang toleran ya, yang meskipun ada serangan tapi tidak begitu parah lah. Itu ya, itu dua langkah yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi serangan penyakit virus kuning ya pada daun dan buah di pertanaman kacang panjang. Jelas ya kawan-kawan ya. Cari benih yang oke, yang toleran, terus beri nutrisi yang cukup. Dan yang ketiga solusinya kawan-kawan, bisa memberikan vaksinasi. Nah, ini keren ya, di tanaman juga ada yang namanya vaksi. Vaksi ini kawan-kawan ya, vaksi ini fungsinya adalah sama seperti vaksinasi pada manusia ya. Jadi diberikan sebelum terserang ya. Jadi ketika tanaman masih sehat itu bisa diaplikasikan menggunakan vaksinasi. Ini selain dia bisa mencegah untuk serangan penyakit yang disebabkan oleh virus, ternyata vaksin ini juga bisa mencegah serangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun bakteri dan jamur ya kawan-kawan ya. Jadi pada umumnya serangan penyakit pada tanaman itu disebabkan oleh virus, bakteri dan jamur. Nah, jadi kalau kita mengaplikasikan di awal tanam menggunakan vaksin, ini bisa mencegah ketiga serangan tadi. Gitu ya, itu langkah yang bisa kita tempuh ya. Karena tadi saya juga pagi ini mendapatkan cerita dari petani. Ini saya sebut namanya nggak apa-apa ya. Jadi Pak Jan Bringos itu, Pak Devi ya, yang beli rumahnya di Desa Purwosari itu bersebelahan dengan Desa Tempuran. Hari ini laporan petani di sana itu lahannya Pak Devi itu mengalami serangan virus kuning pada daunnya, dan itu hampir merata di semua tanaman ya. Ini cukup banyak ya kawan-kawan ya. Ada populasi tanamannya kurang lebih sekitar, kalau tidak salah tadi saya dapat informasi dari petani kita di Purwosari itu kurang lebih sekitar 1 kilo benih itu berarti sekitar 6.000 tanaman. 6.000 tanaman terserang virus kuning itu, dan itu sangat menyedihkan ya kawan-kawan ya. Itu meskipun nanti bisa berbunga, tetapi jelas nanti potensi bunga dan buahnya tidak sesuai dengan harapan kita, pasti itu. Karena sudah mengalami kendala di warna daun atau di virus kuning pada tanaman daunnya. Prihatin ya, tapi ya bagaimana lagi, kalau sudah seperti itu, moga-moga itu bisa jadi pembelajaran buat kita semua, terutama kawan-kawan kita yang saat ini sedang budidaya tanaman kacang panjang. Nah itu ya, itu mungkin beberapa solusi yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini kawan-kawan. Saya berterima kasih sekali kawan-kawan sudah bergabung dan cukup lama bersama saya live di pagi hari ini.
Sampai jumpa lagi ya kawan-kawan ya. Saya akan selalu muncul dengan tema-tema atau pembahasan-pembahasan yang seputar pertanian, seputar konservasi, dan seputar ekowisata ya. Semoga kawan-kawan tidak bosan mendengarkan ocehan saya di pagi hari ini. Dan silakan kawan-kawan bisa terus bergabung, bisa berkomentar, bisa bertanya ya, atau bisa berbagi informasi juga boleh ya. Jadi kawan-kawan di sini marilah kita jadikan sebagai forum diskusi bersama supaya nanti kita bisa saling membantu dan memandu untuk kawan-kawan kita yang lainnya ya, supaya mereka ketika menghadapi kendala yang sama bisa belajar dari apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih ya sudah bergabung. Saya sapa lagi atau saya sebut lagi teman-teman yang sudah bergabung dan juga berkomentar di pagi hari ini. Pak Peter van der Molen yang ada di Blora, lalu Mas Kim Kristiawan, sehat selalu ya Mas, yang ada di Solo. Lalu Mbak Esther Lia Apriliana di Batam, Mas Zakaria Saiful Fuad juga yang di Batam, di Blora ya. Terus Mbak Indah di Blora. Terus Muhammad Hasan Al Ayubi juga sudah menonton. Terima kasih Mas Irwan, Pak Matius yang selalu setia ya menonton siaran saya, Pak Matius Suhartono di Blora, di Retno Wahyuningsih juga tadi sudah bergabung, teman gardener saya urban farming di Jakarta, Mas Kuncoro Budi Winarno juga selamat pagi, sehat selalu. Pak Sodik Wahyudi, Direktur Jayasit di Yogyakarta, selamat pagi, dan ownernya ya Mbak Nuni Mulyana. Ini kalau nanti butuh sukun hari ini kali saya mau petik Mbak, nanti saya kirim ke tempat panjenengan ya Mbak Nuni. Terus Mas Ibnu Laundry di Berumbung ya, di Berumbung Seso Jepon ya, selamat pagi. Mbak Rizka Nurindasari Kusumawardani juga selamat pagi. Ibu Agustin Rahayu, Mas Alim Aulia Fatan, ini banyak sekali ya kawan-kawan saya sudah bergabung. Lalu Mas Ahmad Ngantru di Gerobokan, Mas Sugiarto di Ungaran, Pak Didi Junaidi di Solo, dan yang terakhir tadi Ibu Sri Harini di Buluroto, dan masih ada lagi Pak Alim Ngaliman dan Mas Parmadi juga Mas Gito Muber yang ada di Batu Raden Purwokerto ya. Selamat pagi, sudah bergabung pada siaran saya pada pagi hari ini. Saya tadi cukup lama ya ngomongnya karena memang ada 2 tema pembahasan. Kalau tadi yang baru bergabung bisa lihat lagi siaran saya tadi. Saya tadi cerita tentang padi hibrida dan kacang panjang yang hari-hari ini mengalami banyak kendala di tingkat petani. Begitu ya, Ika Puspitari ini juga lagi bergabung. Pagi Ika, semoga tetap sehat dan tetap strong ya. Kayak nama saya, tetap strong di Bekasi. Tetap jaga kesehatan, salam buat keluarga ya. Saya kira itu dulu siaran live streaming saya di Facebook pagi hari ini. Sampai jumpa lagi dan tetap sehat. Jangan lupa taati anjuran pemerintah, selalu memakai masker ketika Anda di luar, lalu menjaga jarak aman minimal 1 meter, dan apa yang terakhir, sering cuci tangan pakai sabun atau juga bisa menggunakan ini ya, hand sanitizer. Disemprotkan ya, selalu bawa kemana-mana ya, biar kita nanti tidak susah dalam mensterilkan tubuh kita. Saya kira itu dulu kawan-kawan. Terima kasih sekali. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.